Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia adalah bukti bahwa Islam Indonesia memang memiliki nuansa yang berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Perayaan Idul Fitri adalah ekspresi tradisi Indonesia yang menyimbolkan bahwa Islam di Indonesia itu bisa bersesuaian dengan kebudayaan orang Indonesia. Idul Fitri di Indonesia dirayakan begitu meriahnya. Di Timur Tengah, perayaan Idul Fitri hampir dikatakan tidak begitu terlihat. Selepas sholat Idul Fitri, masyarakat di sana kembali ke habitat masing-masing dan keluarga. Hal berbeda dengan perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji. Masyarakat Timur Tengah merayakan Idul Adha sebagai hari raya yang lebih besar daripada Idul Fitri. Hal ini bisa dipahami karena Idul Adha mengandung peristiwa-peristiwa yang penting, antara lain adalah korban atau udhiyah dan pelaksanaan rukun Islam kelima atau haji. Karena haji dilaksanakan di Mekah, maka bisa dipahami jika Idul Adha disebut sebagai hari raya besar. Pengaruh bahwa Idul Adha sebagai hari raya besar juga sampai ke Indonesia. Idul Adha di beberapa daerah juga dinamakan dengan hari raya besar. Namun pada kenyataannya Idul Fitri memang dirayakan jauh lebih meriah di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat Muslim di mana-mana seantero Indonesia menyambut hari raya Idul Fitri dengan persiapan-persiapan. Mereka mengekspresikan dengan berbagai cara dengan penuh suka dan cita. Salah satu tradisi yang berbeda dalam merayakan Idul Fitri dari negara-negara lain adalah adanya halal bil halal. Halal bil halal itu memang tradisi khusus Indonesia di mana itu dilakukan hampir selama seminggu. Bahkan di dalam rangkaian Idul Fitri, seminggu setelahnya di berbagai daerah di seluruh Indonesia mereka menyelenggarakan hari raya ketupat atau hari raya yang lain. Perayaan hari raya ketupat ini jika ditelusuri dari segi doktrin dan ajaran Islam memang tidak ditemukan dalilnya. Meskipun tidak memiliki sumber langsung pada sumber utama Islam, namun masyarakat Muslim di Indonesia melaksanakan atau merayakan dengan wisdom mereka. Di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, perayaan Hari Raya Ketupat atau apa saja namanya, itu dikaitkan dengan perayaan atas puasa Syawal yang memang disunahkan oleh Islam setelah Idul Fitri. Di dalam Islam, puasa Syawal dimulai sehari setelah Idul Fitri. Itu disunahkan, sangat dianjurkan karena pahalanya yang besar. Wisdom Muslim Indonesia memberikan makna pada puasa Syawal dengan membuat atau merayakan Hari Raya Ketupat tadi. Di dalam Hari Raya Ketupat atau Hari Raya Kecil ini tidak ada unsur ibadah, adanya unsur selebrasi atau perayaan atau solidaritas dengan yang lain. Masyarakat Muslim Indonesia biasa membawa ketupat dan makanan untuk didoakan di Masjid Jami pada pagi hari. Mereka berbagi makanan yang mereka siapkan dengan tetangga satu sama lain, terutama yang untuk mereka yang berkekurangan. Wisdom masyarakat Muslim di Indonesia atas Hari Raya Idul Fitri ini tidak kita temukan di mana-mana. Selain itu, hal wisdom lain yang sangat nusantara adalah menggunakan kesempatan Hari Raya Idul Fitri untuk saling memaafkan, untuk saling meminta diampuni kesalahan satu sama lain dalam laku sehari-hari. Tradisi yang terkenal dengan sebutan halal bihalal jelas merupakan praktek baik dari Islam Indonesia. Di hari yang baik, satu sama lain saling memberikan pemaafan dan pengampunan. Jelas ini merupakan mekanisme sosial yang sangat bagus dalam menjaga harmoni dan kohesi sosial. Di dalam sebuah komunitas pasti satu sama lain terdapat kekhilafan. Konflik atau kekhilafan ini tidak hanya terjadi antara orang perorangan, namun juga bisa terjadi antar kelompok politik ini dan itu. Dan kesalahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa terus dibiarkan karena bisa memicu konflik yang lebih besar. Karenanya maaf-maafan atau halal bihalal ini memiliki relevansi sosial dan politik serta budaya yang sangat tinggi di Indonesia. Halal bihalal adalah upaya kreatif dan genuine untuk menyatukan lokal wisdom dan peristiwa keagamaan Islam. Umat Islam Indonesia sangatlah beruntung memiliki dan terus menghidupkan tradisi ini, meskipun sebagian kalangan umat Islam Salafi dan Wahabi menganggap tradisi ini sebagai tradisi yang harus dihapuskan. Kelompok Salafi Wahabi termasuk mereka yang
ada di Indonesia menganggap bahwa halal bihalal itu tidak pernah dipraktekkan pada zaman Rasulullah. Segala hal yang tidak dipraktekkan pada masa Rasul harus ditolak menurut keyakinan mereka. Namun meskipun Salafi Wahabi di Indonesia menolak halal bihalal, namun masyarakat Muslim Indonesia tetap jalan, terus melangsungkan dan memelihara tradisi seperti ini. Tidak semua penolakan Salafi Wahabi atas halal bihalal harus ditanggapi. Biarkanlah mereka berpikir seperti itu, karena itu bagian keyakinan mereka. Kalau sudah yakin seperti itu, mau apa yang lagi? Kita perlu bereaksi jika mereka sudah melakukan tuduhan pada mereka yang melaksanakan dengan misalnya melakukan pengkafiran. Selama itu masih beda pendapat, maka masih bisa ditolerir. Namun, para pemelihara dan pelestari tradisi halal bihalal itu akan terus memelihara dan melestarikan halal bihalal. Tradisi halal bihalal itu menyiratkan jika umat Islam Indonesia itu pada umumnya adalah umat yang terbuka, baik dalam mengakui kesalahan maupun memberikan permaafan. Hal ini adalah karakteristik yang berguna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan mengakui kesalahan itu artinya bahwa kebenaran di pihak lain itu ada. Jika kebenaran di pihak lain itu ada, maka tidak akan ada egoisme dan merasa paling hebat sendiri. Lalu dengan memberikan maaf, itu artinya kita juga memiliki keluasan hati. Kita menempatkan diri kita dalam posisi mereka yang meminta maaf. Jika kita memaafkan, maka suatu saat jika kita berbuat salah pada pihak lain, maka pihak lain akan memberikan permaafan juga. Tradisi halal bihalal adalah mekanisme pembentukan harmoni dan kohesi masyarakat yang paling dasar namun dinamis. Itu artinya setiap orang masih mungkin berbuat salah dan ini adalah watak semua orang, namun dengan halal bihalal kita semua bisa melakukan maaf-maafan. Halal bihalal bukan berarti melakukan permaafan pada semua tindakan kesalahan seperti hutang piutang atau tindakan kriminal. Tetapi kesalahan seperti itu akan dihitung dan tidak terhapus dengan halal bihalal. Kecuali memang ada pernyataan yang eksplisit bahwa hutang dihapuskan oleh orang yang memberikan hutang. Sebagai catatan, halal bihalal adalah tradisi kebijakan lokal Indonesia yang dilaksanakan oleh masyarakat Muslim. Halal bihalal tidak hanya berguna bagi umat Islam, tapi juga menyumbang penjagaan dan pemeliharaan harmoni nasional. Akhirnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga berbahagia bersama keluarga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.